Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sair Fani dengan NIM 11.122130240 akan memaparkan legal opinion dengan judul Konkursus Realis dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Tiri. Kasus posisinya adalah sebagai berikut. Pada suatu pagi sekira pukul 06.00 WITA di bulan Agustus tahun 2018, bertempat di rumah keluarga terdakwa di Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, F, yaitu korban, masuk ke dalam kamar orang tuanya bermaksud untuk membersihkan kamar tersebut. Di dalam kamar tersebut terdapat bapak tirinya, A, sebagai terdakwa, yang sedang tertidur. Ketika korban membersihkan kamar tersebut, terdakwa langsung bangun kemudian meraba-raba payudara dan mengelus-elus vagina korban. Terdakwa kemudian menarik tangan korban dan mengarahkan ke arah penis terdakwa untuk melakukan onani. Terdakwa kemudian menggiring korban untuk melakukan hubungan badan, tetapi korban sempat menolak. Karena ditolak, terdakwa mengancam akan menceraikan ibu kandung korban apabila korban tidak menuruti permintaan terdakwa. Kemudian, korban merasa takut mengingat terdakwa pernah membenturkan kepala korban ke dinding ketika korban menolak untuk melakukan hubungan badan, sehingga korban menuruti permintaan terdakwa. Terdakwa kemudian memasukkan batang penisnya ke lubang vagina milik korban selama 5 menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di dalam vagina korban. Pada bulan April tahun 2019, kira pukul 06.00 WITA, terdakwa melihat korban masuk ke dalam kamarnya dan terdakwa pun mengikutinya. Terdakwa kemudian melakukan perbuatan yang sama seperti pada bulan Agustus tahun 2018. Seiring berjalannya waktu, perut korban terlihat membesar dan ketika ibu korban menanyakan tentang hal itu, terdakwa selalu menjawab bahwa korban terkena penyakit akibat diguna-guna. Akan tetapi, kecurigaan ibu korban semakin menguat didorong oleh kecurigaan warga masyarakat terhadap perut korban yang membesar. Ibu korban kemudian melapor kepada polisi, kemudian dilakukan visum terhadap korban. Dan berdasarkan surat visum et repertum tertanggal 30 April tahun 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Aris Budianto SPOG, memuat kesimpulan bahwa korban sedang mengandung dengan usia kandungan 32 minggu atau kurang lebih 8 bulan. Saat ditanya siapa yang menghamili, korban menjawab bahwa pelakunya adalah terdakwa. Fakta yang juga terdapat di sini adalah pada saat sidang digelar, korban telah melahirkan anak laki-laki. Terdakwa kemudian dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Isu hukum yang akan dibahas dalam legal opinion ini adalah, yang pertama, bagaimana terdakwa melanggar hak anak yang melekat pada korban. Yang kedua, apakah penerapan konkursus realis dalam kasus ini sudah tepat? Dasar hukum yang akan digunakan untuk menjawab isu hukum tersebut adalah yang pertama, Pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya disebut KUHP. Yang kedua, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jungto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jungtis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, atau kemudian selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga, Pasal 16 dan 19 Convention on the Rights of the Child, atau selanjutnya disebut dengan Konvensi Hak Anak. Analisisnya adalah sebagai berikut. Pasal 16 Konvensi Hak Anak menentukan bahwa anak tidak boleh menjadi sasaran gangguan atau tindakan melawan hukum berkaitan dengan privasi dan kehormatannya. Hal ini kemudian diperkuat dengan Pasal 19 Konvensi dan Instrumen Hukum Nasional, yaitu pada Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa anak selama berada di dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang menjalankan fungsi pengasuhan berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi baik itu seksual maupun ekonomi, kekerasan, dan penganiayaan. Sebagai ayah tiri, terdakwa seharusnya mampu dan berkewajiban untuk benar-benar memberikan perlindungan kepada korban dari segala ancaman eksploitasi seksual, kekerasan, dan penganiayaan, sehingga dapat menciptakan rasa aman dan nyaman di keluarganya. Terlebih lagi, korban merupakan anak perempuan, di mana kaum perempuan lebih rentan mendapatkan perlakuan tidak baik terkait dengan privasinya yang menghilangkan ruang aman bagi korban. Dalam kasus ini, diterapkan konsep konkursus realis yang merupakan perbarengan perbuatan
atau perbarengan tindak pidana. Melihat fakta dalam kasus ini, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang adalah perbuatan yang serupa dan berhubungan. Hal ini dapat menimbulkan kerancuan, apakah penerapan concursus realis itu sudah tepat atau seharusnya yang diterapkan adalah perbuatan berlanjut atau delictum continuatum. Apabila kita memperhatikan bunyi pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam delictum continuatum adalah: yang pertama, seseorang melakukan beberapa perbuatan. Yang kedua, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Yang ketiga, antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Memory van Toelichting memberikan 3 kriteria mengenai delictum continuatum. Yang pertama adalah harus ada satu keputusan kehendak. Yang kedua, masing-masing perbuatan harus sejenis. Dan yang ketiga adalah tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama. Akan tetapi, Memory van Toelichting tidak memberi penjelasan lebih lanjut mengenai batas tenggang waktu sehingga dikatakan terlampau lama. Dalam hal ini, kita bisa melihat Arrest Hogerat atau Mahkamah Agung Belanda nomor 8255 yang dijatuhkan pada Juni tahun 1905 yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal terjadi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam tenggang waktu yang lebih dari 4 hari adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut atau delictum continuatum sebagaimana diatur dalam pasal 64 KUHP. Tetapi harus dianggap sebagai perbarengan perbuatan atau perbarengan tindak pidana atau yang kita sebut dengan concursus realis. Dalam kasus ini, peristiwa pertama terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, yang kemudian peristiwa kedua terjadi pada bulan April tahun 2019. Terdapat tenggang waktu selama kurang lebih 8 bulan antara perbuatan satu dengan yang lainnya. Maka merujuk pada Arrest Hogerat tersebut, penerapan concursus realis dalam kasus ini sudah tepat. Demikian legal opinion yang bisa saya paparkan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.